A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita terus-menerus fasilitas agar dengan itu maka kita menjadi orang yang selalu memperbanyak karya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita gambaran kehidupan yang lengkap, strategis ya, dan kemudian menghasilkan karya akhlak-akhlak amaliyah kemanfaatan yang besar ya, yang akan memudahkan bahkan membuka jalan kemudahan, rahmah dan berkah bagi umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh beliau dalam proses kehidupan yang telah diamanahkan kepada kita. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang modal kehidupan. Sebelum kita berbicara tentang modal teknis dalam kehidupan ya, teknis itu yang akan mempermudah ya, yang akan membuat langkah-langkah yang lebih strategis ya, tepat, cepat ya. Kita akan kembali kemarin mengawali dari modal utama kehidupan kita, yang dengan pemahaman kita tentang modal itu kita akan memahami ketika terjadi goncangan ya, maka kita perlu melihat kembali ya, sejauh mana kita bisa menjaga bahkan menumbuh kembangkan modal-modal yang sudah kita tata dalam proses kehidupan kita. Kemarin kita sampaikan modal utama dalam hidup yang selalu harus dievaluasi, selalu diperhatikan, ditumbuh kembangkan, dijaga ya, adalah keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat. Hadza min fadli Rabbi. Allah sebutkan berbagai ayat yang menegaskan bahwa Allah lah yang kemudian berkuasa atas langit dan bumi ya. Allah lah yang memberikan penataan segala urusan yang ada ya. Maka keyakinan yang kuat itu kemudian akan dipancarkan atau akan diperlihatkan dengan proses tegaknya ibadah yang benar ya. Keyakinan yang kuat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk proses ibadah yang benar ya, itu adalah proses menjalin ikatan yang kuat dengan Allah. Seperti kita pahami ketika seseorang itu punya jalinan ya, ikatan yang kuat selalu ya, melaksanakan banyak aktivitas agar terjalin ya banyak hal ya, maka akan mempengaruhi posisi dia ya, kedudukannya dan seluruh aktivitas.
Salah satu contoh ya, misalnya yang dari taraf yang rendah saja, orang yang dekat dengan wali kota ya. Orang yang dekat dengan wali kota terjalin hubungan yang baik dalam berbagai aktivitas. Tentu saja jalinan hubungan itu akan mempunyai pengaruh dalam kehidupan dia ya. Pancaran kehidupan dia. Orang akan merasa meningkatkan rasa hormatnya ya, meningkatkan berbagai pendekatannya ya atas kepentingan yang akan mereka lakukan dengan wali kota. Apalagi kalau orang itu dekat dengan presiden ya. Maka lebih banyak pengaruhnya, lebih banyak pihak yang kemudian mengerumuni dia ya. Punya pengaruh yang cukup besar. Sekalipun dia tidak punya kedudukan apa-apa. Nah, itu yang dimaksudkan kalau seseorang itu menjalin hubungan yang erat ya dengan Allah dalam bentuk aktif, maka dia pun akan mempunyai kekuatan yang besar ya. Itulah sebabnya kenapa ketika awal-awal masa dakwah ya, Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menegakkan qiyamul lail. Qum fa'andir. Suruh bangun, menegakkan qiyam. Ikatan yang kuat kepada Allah. Mulai dari sholat wajib, ya, kemudian sunnah terkhusus letaknya itu pada qiyamul lail, menegakkan sholat malam. Itu adalah bagian tanda khusus. Kenapa? Karena qiyamul lail itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang fasik, orang munafik, ya tidak. Kalau kemudian Allah ya memerintahkan sedekah, banyak sedekah yang dilaksanakan juga oleh orang-orang fasik, bahkan orang kafir, ya. Mereka menitipkan sedekahnya untuk anak yatim, ya, mungkin juga untuk Palestina, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka disuruh menjalin hubungan yang erat kepada Allah lewat qiyamul lail, apalagi itu sholat malam, tidak diketahui, tidak akan tersiarkan, maka mereka tidak mau. Maka itulah yang kemudian diambil oleh Allah. Salah satu ciri orang yang soleh, orang yang punya dampak, kekuatan jiwa yang besar, itu khasnya ada pada qiyamul lail. Itu sebabnya itu diperintahkan kepada Nabi. Itu sebabnya kalau mau kita teliti, mau kita wawancara, mau kita lihat orang-orang yang soleh, memang dia orang yang dekat dengan Allah, salah satu cirinya adalah menegakkan sholat malam. Dan Allah mengajarkannya itu, mengajarkan pada seluruh umat agar punya nilai itu dalam Ramadan. Ramadan itu Allah beri kesempatan, diberikan rahmat yang besar, sehingga orang yang sholatnya dantek ya, sholatnya itu kadang sholat kadang tidak, kadang selama 30 hari dia bisa melaksanakan taraweh. Yang kalau dalam hari biasa itu disebut qiyamul lail. Sebegitu Allah itu memberikan sebab agar Allah bisa menunjukkan bagaimana kedekatan, jalinan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya, ya. Maka cobalah kita latih kembali modal kita agar kita punya kedekatan yang terjalin secara aktif ya kepada Allah. Kita memang berkomunikasi ya, tidak sekedar kita sholat kepengin meminta ya, meminta sesuatu agar menjadi kaya, agar hutangnya lunas, agar macam-macam, tidak. Tetapi menjalin hubungan dengan Allah karena kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah itu kalau kemudian dilatih ya, maka dia selalu terhubung erat. Dan tentu saja seperti saya sampaikan tadi, hubungan yang erat antar manusia saja itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Apalagi hubungannya itu dengan Rabbul Alamin ya. Maka itu perlu selalu kita coba, kita latih ya, kita kokohkan dalam proses kehidupan kita. Kemudian akhlak yang kokoh. Ya, nah ini
sebagai sebentuk pancaran, ya, sebagai bentuk pancaran Allah sampaikan kalau benar niatmu itu ikhlas, bahwa kamu memang kepingin berbuat kebaikan, karena definisi kebaikan itu mulai dari ibadah, kemudian muamalah, ya. Maka Allah akan memberikan ciri khas, yaitu diberikan wajah yang bercahaya, cahaya di wajah. Nah, yang menjadikan cahaya itu kemudian bisa menarik, ya, menarik kebaikan dan orang-orang baik, ya. Sehingga itu sebagai modal yang harus sangat disyukuri. Manusia memang tempat kita berbuat kesalahan, ya, kita terpalingkan. Namun tadi kedekatan dengan Allah dan apa-apa yang kita lakukan itu memang karena perintah, ya, karena perintah Allah. Menjadikan Allah karuniakan, ya, Allah berikan sebuah kekhasan, ya, yaitu cahaya di wajah, sinar di hati, ya, sinar di hati. Sinar di hati itu yang menyebabkan kita itu tidak perlu punya waktu yang panjang, ya, untuk mempunyai ketepatan di dalam memilih. Ketepatan waktu, ketepatan memilih teman, ketepatan memilih barang, ketepatan apapun. Ya. Nah, itu tadi dibangun, Allah akan memberikan, ya, bagian-bagian keistimewaan, ya, bagi orang-orang yang memang memperhatikan proses menampakkan eratnya dengan Allah itu, ya, dengan menjaga, ya, menjaga akhlak, bagaimana dia bisa bermuka berseri, ngomong yang baik, ya, maka hidupnya pun akan terus diberikan jalinan keistimewaan yang besar, ya. Dibangunkan jalan yang mudah, ya, kemudian diberikan keberuntungan. Ya, keberuntungan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dia lakukan atau terjadi dalam dirinya itu merupakan hal yang sangat mengecewakan, apalagi mencelakakan. Taruhlah itu sesuatu yang kurang bagus, rasanya menjadikan kita itu sedih, ya, terhempas. Itu pun tetap sebuah hal yang menguntungkan bagi kita. Banyak kasus, misalnya kasus keluarga, seolah-olah kita kemudian mendapatkan bagian suami yang ternyata berpaling, atau istri yang kemudian tidak bisa menerima kekurangan suaminya, ya, dan sebagainya, keadaan keluarga, ya. Nah, itu sebenarnya bisa kemudian diperbaiki, ya. Kita tidak mendapatkan hal-hal yang kemudian merusak. Kadang-kadang memang Allah itu kepingin menunjukkan kepada kita hal-hal yang, ya, kelak akan memberatkan kita, ya. Jadi memang kita sudah diberitahukan sejak awal hal-hal yang tidak menguntungkan, ya. Sayangnya kadang-kadang manusia itu memang cenderung berpikir yang keliru, ya, sehingga menganggap segala sesuatu bentuk yang diberikan dan tidak nyaman itu adalah bagian-bagian yang seharusnya tidak diterima, gitu, ya. Nah, itu sehingga tadi berkata yang baik, baik itu bentuknya membaca Quran, bentuknya wirid, bentuknya zikir, bentuknya doa, memberikan nasihat, memberikan semangat, menyenangkan orang lain, membahas hal-hal yang bermanfaat. Banyak sekali kata-kata yang akan menebalkan garis keberuntungan kita. Namun banyak sekali orang memilih hal-hal yang memang tidak penting untuk dibicarakan. Bahkan hal-hal yang melukai lawan bicara, melukai yang lain, ya. Bahkan Allah sampai hukum perkara kata-kata itu. Ada kata-kata yang buruk yang selalu dilakukan orang, bahkan yang lain tidak mendengar. Tetapi itu tetap berefek pada perjalanan kehidupannya. Karena ya tadi akan dibangunkan jalan-jalan yang mencelakakan, banyak hal yang kemudian akan menghadang keberhasilan. Apa sih keberhasilan hidup itu? Yaitu didekatkannya kita dengan kebaikan.
Jangan dikira Allah berikan kepada kita waktu subuh. Banyak sekali orang yang tidak bisa bangun subuh. Allah berikan kepada kita waktu duha. Allah berikan kepada kita kesempatan kita sholat duhur, sholat asar, maghrib, sampai isya. Itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita tidak diberikan sesuatu yang menurut kita adalah bagian yang sangat diharapkan. Bisa selalu bersengkrama dengan keluarga, bisa mendapatkan suami yang selalu memuji istrinya, mendapatkan kehidupan yang terus berkembang, ya, sehingga bisa berbuat banyak. Mungkin kita tidak mendapatkan itu. Tetapi ketika setiap manusia itu kemudian selalu mengatakan kebaikan, selalu bersyukur terhadap apa yang didapat. Apa yang dijaminkan Allah kita dapat untuk sebuah keberuntungan? Yaitu tadi, Allah berikan kita waktu kebaikan, Allah berikan kita bisa bersedekah, Allah berikan kepada kita banyak hal. Ya, kebaikan yang bisa kita lakukan itu sudah pemberian yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti itu. Itu namanya kita membangun sebuah kehidupan dengan bahan-bahan yang dipilihkan. Ya, dipilihkan. Akhlak yang kokoh, dan itu butuh perjuangan. Orang bijak akan mengatakan orang yang kuat itu orang yang selalu memahami proses. Sehingga yang harus kita siapkan jiwa kita, pikiran kita, fisik kita itu untuk apa? Untuk menguatkan diri agar proses demi proses dalam kehidupan, baik itu bentuknya menghadapi ujian, melaksanakan kewajiban, semua bisa kita lakukan dengan baik. Ya. Nah itu butuh jiwa yang kokoh, akhlak yang kokoh, karena garis-garis langit itulah yang kemudian membantu kita ya dalam proses kehidupan. Kemudian menebar kemanfaatan. Nah, salah satu ciri yang terakhir dalam proses kita bermodal ya, punya modal utama dalam hidup itu mulai dari terikat kepada Allah, mulai melaksanakan proses-proses ya kewajiban yang kita laksanakan, dan tampak dari luar bahwa dia memang orang yang selalu bisa membangun kemanfaatan. Tidak ada sedikit pun keburukan atau kedoliman yang dia lakukan. Dan yang dinamakan manfaat itu adalah apa saja yang dia bisa lakukan untuk orang lain. Kriteria orang lain itu tingkat pahalanya itu bertingkat-tingkat. Yang dikatakan orang lain yang pertama adalah keluarga. Ya, jadi jangan sampai kita berbuat banyak kebaikan terlihat baik dan dia tidak keluarganya tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan dia. Ya. Yang pertama adalah keluarga. Kedua, kerabat. Ya. Yang ketiga, tetangga. Baru kemudian masyarakat umum, ada teman, ada ini dan sebagainya. Jadi kalau kita kemudian kepingin baik, mempunyai kemanfaatan pada semua orang, ya kita memang harus membangun kebiasaan kita berbuat baik kepada siapa saja ya yang ada di dekat kita, menjadi sebab kebaikan. Dan itu memang butuh sebuah kekuatan jiwa agar dalam keadaan apapun kita condong untuk tetap berbuat baik. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang mengembangkan kepribadian. Ya, jadi sosok yang tampak dari orang baik, ya, dari orang yang baik itu memberikan kemanfaatan. Mimma razaqnahum yunfikun, memberikan tenaganya, memberikan uang, memberikan pemikirannya. Mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Itu kaidah fikihnya begitu. Kalau kamu pengen lihat bahwa orang itu baik, ya baik, maka dia punya khas, yaitu suka memberi, mengeluarkan. Kalau ataupun kemudian digariskan dia memang banyak diberi oleh Allah dari berbagai arah, itu lain lagi persoalannya, itu garis. Tetapi secara sikap dia memang suka memberi, ya. Karena memang memberikan kekhasan. Orang baik itu sulit. Ada orang itu yang sukanya ke masjid. Bahkan sekarang banyak, kalau ini bahasa cerita Gus Bae itu banyak sekali orang yang suka berlama-lama di masjid, ya. Kenapa? Karena di rumah dia tidak bisa istirahat dengan baik, ya.
Karena di masjid ada AC, ya, di rumah tidak ada, ya, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tidak menjadi bagian yang bisa ditampakkan. Apakah kebaikan itu bahwa orang yang baik itu orang yang suka ke masjid, ternyata sekarang ya sudah punya orientasi yang macam-macam, ya, sehingga yang khas di dalam Quran disampaikan, ya sering disampaikan bahwa mereka itu membelanjakan, mengeluarkan, ya, memberikan, ya, karunia-karunia yang diberikan Allah kepadanya. Itu butuh kekuatan yang besar. Nah, sekarang mengembangkan kepribadian. Secara teknis, strategis, ya, kehidupan itu butuh cara, butuh ketepatan kita di dalam melangkah. Kalau tidak, nanti jiwa-jiwa yang kokoh itu ya akan melemah gitu ya. Karena tadi perputaran atau aktivitas kehidupannya itu tidak didukung oleh unsur-unsur yang secara teknis terus berkembang. Yang pertama, wawasan yang luas, pemikiran yang luas. Ya, hidup itu memang butuh terus berkembang. Dan di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap masa akan terjadi banyak perubahan, ya. Sehingga kita butuh ilmu, pengalaman, dan hikmah. Maka saya setuju kalimat urutan berpikir, ya, urutan berpikir. Ketika ada orang bertanya begini, mohon saya didoakan agar haji saya bisa mabrur, ya. Kalimat itu sebenarnya kalimat yang memang harus ditata dulu. Memang mungkin satu, ya, urutannya itu perintah. Perintahnya memang ada perintah berhaji. Nah, kemudian harus dipastikan tata caranya itu benar. Dia tahu betul, ya, apa yang harus dilakukan di sana. Dan dia bisa melakukannya dengan tertib, tidak terbelak-belok dengan banyak hal yang lain. Dan sudah menjadi hal yang difahami, ujian umum di haji itu jidal, ya, banyaknya pertengkaran atau pembicaraan yang kadang-kadang membuat kemudian emosi banyak sekali yang disampaikan, ya, lewat televisi, lewat YouTube, ya. Haji, ada beberapa haji yang tidak diberlakukan sesuai dengan ekspektasinya. Ada yang pengaturannya kurang, banyak terjadi pertengkaran yang menyebabkan kemudian itu merusak hajinya. Nah, makanya kalau kita pengen didoakan, ya memang tiga hal tadi, bahwa kita tahu itu perintah, tata caranya benar, ya, dan kemudian dilakukan dengan tertib, ya. Atau pertanyaan begini, saya sering dimintai doa, Bu, doakan saya ya Bu supaya tetap istiqomah. Saya bilang istiqomah dalam apa, ya. Kalau kita diminta berdoa istiqomah dalam dakwah misalnya, dalam dakwah itu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu tidak bahwa itu memang perintah yang tertinggi dari sebuah amal. Apa yang kemudian dia lakukan? Dia menyeru, dia membina, dan dia menata sistem di dalam masyarakat itu agar kemudian Islam itu terjaga. Lah, kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu, apalagi dengan tertib, ya, lah itu maksudnya doa itu apa? Ya, maksudnya doa apa? Nah, maka dalam konteks urutan berpikir, cara fikihnya itu berpikir memang gitu. Kalau gambaran Gus Bahas sampai dikatakan begini, ada orang itu mau pergi pakai mobil, dia pakai mobil. Gus, saya minta doa ya Gus agar saya kepergian itu selamat, ya. Kamu naik apa? Naik mobil. Kamu bisa nyetir? Enggak Gus, enggak bisa nyetir, minta doa itu sampai kemudian sampai tempat itu selamat, itu bagaimana mungkin? Ya itu namanya kaidahnya belum dipenuhi, ya. Nah, begitu, sehingga memang tatanan yang harus kita lakukan dalam proses pemikiran itu ya memang cukup panjang. Dicontohkan itu juga orang mau nikah.
Lah gimana? Kamu sudah seneng sama seneng gitu katanya. Itu bukan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu kalau kamu tuh nikah sebagai perintah, maka kamu harus menyelidiki calonnya itu. Ada hubungan tidak? Ada hubungan persusuan, ada hubungan apakah itu orang-orang yang tidak bisa dinikahi dan sebagainya, karena itu sendiri akan merusak. Ya, bahkan akan memberikan efek sah atau tidaknya dalam pernikahan, ya kan? Nah, kadang-kadang itu diabaikan, yaitu diabaikan. Maka tadi ilmu itu apakah yang mendasari, ya? Apakah yang mendasari apa yang harus kita lakukan? Cara-cara ya menuju ke sana, kemudian kita lakukan terus-menerus. Nah, maka itu adalah bagian-bagian yang memang perlu kita perhatikan dalam proses berpikir kita. Ya, dalam banyak hal, misalnya kita dekat dengan Quran. Dekat dengan Quran itu memang tahapan pertama membaca, ya, banyak membaca sehingga menimbulkan kecintaan. Kemudian memahami, ya, kemudian menghafalkan, ya. Nah, tahapan-tahapan itu tidak bisa diabaikan begitu saja karena memang tahapannya begitu. Maka ada orang yang banyak ya kasus anak-anak yang disuruh menghafalkan Al-Quran, akhirnya dia tidak senang dengan Quran. Dia justru membenci karena dia merasa Quranlah yang kemudian membelenggu, ya. Perkembangan masa kecilnya lah, remajanya yang tidak bisa bebas dan lain sebagainya, banyak kemudian menjadi stres, ya, macam-macam itu ya. Ya karena tadi kadang-kadang tidak dilandasi oleh ilmu, tidak dilandasi dengan tata cara yang tepat, ya, sehingga kemudian memberikan efek, ya. Mungkin ya. Dan walaupun itu kadang-kadang tidak salah, ya, artinya orang tuanya memang semua orang tua itu menginginkan, ya, proses, ya, bahwa anaknya kemudian dekat dengan Quran, kemudian hafal dengan Quran, dan ternyata kemudian ujian dunianya juga banyak, bahwa ketika menghafalkan Quran ternyata bisa masuk dengan gratis dan lain sebagainya. Nah, makanya banyak juga orang yang kemudian terlena karena tadi dia tidak menjaga proses pemikirannya itu sehingga terbelok ke sana kemari. Ya. Kemudian yang kedua, jasad yang kuat. Nah, ini secara teknis kalau kemudian jasad itu tidak ikut diproses, jasad yang kuat itu sehat dan dinamis, ya. Jadi memang harus banyak bergerak, ya, karena bergerak itu sendiri kemudian menjaga aliran, ya, kardio, menjaga aliran itu tetap sehat, kemudian menjadikan kita lebih nyaman, ya, di dalam beribadah, di dalam melakukan banyak hal, ya. Kemudian tadi kita harus mempunyai waktu-waktu, ya, di mana makanya kalau dulu di Mekah itu kalau mau sholat mereka tawaf itu ya minimal setengah jam tawaf itu, ya. Ya karena tadi dia digerakkan dulu secara kardio itu digerakkan lancar, semua juga ikut bergerak, baru kemudian dia bisa sholat dengan posisi, dengan gerakan-gerakan yang baik, ya, kemudian itu menjadi bagian yang cukup menyehatkan, ya, dalam proses kehidupan, karena memang dalam proses perjalanan kehidupan kita itu mulai dari kita sekedar tersenyum, ya, sampai kita, ya, banyak sekali orang yang, dan itu memang harus dilatih, ya, akhlak yang baik, sekedar bagaimana kita tersenyum bermuka itu memang harus dilatih berkeyakinan bahwa Allah melihat kita, ya, sehingga sampai muncul kalau dalam bahasa anak-anak itu bahasa kartun tuh muncul Angry Bird, ya, Angry Bird. Ada, ya, orang yang tahu, emang ada burung yang modelnya memang marah terus gitu, ya. Itu sebuah pertunjukan kartun, ya, bahwa
ada orang yang bisa melakukan banyak hal ya. Dia kemudian juga kadang bisa bahagia ketawa gitu. Tapi wajahnya itu wajah yang marah gitu ya. Maka itu tadi muncul judul Angry Bird ya. Wajah yang tampak marah. Padahal tidak marah. Dan ternyata memang proses itu harus dilatih. Dan latihan yang memang cukup membantu itu sebenarnya ya bacaan Quran ya, karena ada gerakan-gerakan lisan yang kemudian harus mengikuti sifat huruf. Nah itu ternyata sangat membantu dalam proses penjagaan yang Allah jaga bagaimana pancaran muka berseri itu ya, itu menjadi bagian yang memang benar-benar terpancarkan dari orang yang memang punya banyak kesyukuran ya. Jadi kita harus mencari, dan sekarang sudah banyak sekali ya teori-teori yang memberikan kita masukan ya bagaimana pola kehidupan yang teratur, kemudian sehat ya, sehingga kita secara jiwa kita mampu menahan diri dari hal-hal yang sifatnya anania, sifatnya nafsu ya, karena nafsu itu selalu mendorong pada hal-hal yang buruk ya. Kemudian menahan nafsu dalam fisik ya, yaitu bagaimana kita menjaga kesehatan agar tubuh kita itu menjadi lebih terpancar berbagai kebaikan yang kemudian bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, membangun kesungguhan ya. Satu hal yang perlu kita pahami ya, bahwa orang kuat itu adalah orang yang memperhatikan ya, sangat memperhatikan proses ya, memperhatikan proses. Membangun kesungguhan proses. Maka Indonesia itu sebenarnya tatanan kurikulumnya sudah bagus ya, diajarkan mulai dari TK ya, SD, SMP, SMA ya. Tetapi ya memang hal-hal yang pokok dari kejiwaan, dari karakter ya, itu kadang-kadang terlepas sana sini, karena memang kalau dalam pendidikan itu proses pembentukan karakter itu di rumah ya. Di sekolah itu adalah proses penanganan atau pembentukan definitif ya, sehingga menunjang anak-anak itu berpikir secara strategis ya, kemudian menata segala sesuatu itu dengan lebih baik. Tetapi proses karakter, bagaimana seseorang bersungguh-sungguh dan sebagainya, itu hampir 90% ada di rumah ya. Nah, kesungguhan, kenapa ada kesungguhan ya? Karena satu, kita itu diberikan tugas atau diuji menahan nafsu. Innan nafsa ala amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong-dorong ya kita untuk berbuat yang tidak bagus, yang merugikan. Illa ma rohima robbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Artinya kita harus melatih keinginan kita, jasad kita untuk meraih. Maka para ulama kemudian memberikan hal yang cukup mudah ya, menahan nafsu, menata waktu, menata amal, itu menjadi bagian yang kemudian disatukan ya oleh ulama. Dengan apa? Maka diperintahkan kita itu untuk menjaga ya waktu beserta amalnya di 4 waktu. Itu sudah cukup latihan yang sangat praktis ya, ringan dan mendalam dan menguntungkan ya. Karena itu menyangkut bagaimana kita menata waktu, kita menata amal ya, kemudian meningkatkan kesungguhan, menahan nafsu kita untuk jangan melakukan hal-hal yang lain ya, kecuali setelah kita melaksanakan itu ya. Dan itu penting, sehingga yang namanya proses kesungguhan itu, yang pertama memang kita harus memahamkan kepada nafsu kita, keinginan kita, bahwa itu adalah hal yang penting
yang harus kita lakukan. Untuk apa? Menunjang kemudahan kehidupan di dunia dan kemudian menyelamatkan kita di akhirat. Ya, sehingga kalau kita tidak bersungguh-sungguh, yang namanya bersungguh-sungguh itu jahadu bi amwalihim wa anfusihim, ya. Seluruhnya bersungguh-sungguh dengan apa? Kalau di dalam Quran tuh kalau kamu tuh kepengen terlihat bersungguh-sungguh itu tidak jiwanya dulu. Manusia tidak bisa melihat jiwanya. Kamu akan mengerti bahwa kamu sungguh-sungguh itu ketika kamu pakai seluruh fasilitas yang Allah berikan kepadamu. Ya. Itu untuk berlatih. Rumah misalnya. Bagaimana kita itu sudah menyiapkan rumah kita ya sejak pagi ya agar bisa membuat atau memberikan kemanfaatan yang banyak untuk diri, untuk keluarga, untuk umat misalnya ya. Nah, itu menjadi bagian fasilitas yang harus dimanfaatkan. Kalau bagi saya, kemudian kenapa saya menanam banyak tanaman ya dan sebagainya, saya kepengen membuat itu sebagai fasilitas ya. Agar saya merasa harus melakukannya, harus disiplin, harus rajin. Kalau tidak ya tanaman-tanaman itu akan mati. Secara garis langit, tanaman-tanaman yang kemudian disirami sambil kita berdoa, mereka mendoakan kembali. Dan kita mendapatkan, tanpa terasa kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya, terhadap itu. Nah, dan banyak hal. Ada orang yang kemudian berpikiran untuk melatih tadi, menyiapkan sarapan dulu. Saya ceritakan ada seorang ibu udah sepuh, ya ada ibu. Dia jualan di pasar. Kalau pagi dia masak, kalau zaman dulu itu ya orang tua pakai dandang besar. Kemudian masak ada oseng-oseng tempe, apa-apa gitu ya, ada tempe, tahu goreng, kemudian dia bungkusi. Dia mau ke pasar berjalan ke masjid itu, dia kemudian meletakkan sarapan itu tadi ya, sarapan di kanan kiri ya, sambil berjalan ke masjid itu. Ya. Loh, Mbah, kok malah buat sarapan ora apa-apa. Kenapa Mbah itu sangat strategis? Sarapan itu dia menyiapkan kesehatan orang banyak, menyiapkan awal yang baik bagi kehidupan. Ya, maka saya juga setuju. Saya bilang sama ibu-ibu, saya itu sama-sama membuat warung gratis. Ya, saya pilih sarapan gratis. Kenapa? Karena itu adalah bagian yang membangun, ya, ikut membangun kecerdasan masyarakat, anak bangsa. Ya, karena sarapan itu penting. Dan sarapan, ya, itu dikatakan sarapan, dia maksimal jam 9. Jadi kita tidak perlu seharian jaga itu. Ya, itu banyak hal yang kemudian diuntungkan kalau kemudian kita bisa merapikan itu punya andil yang sangat besar untuk membangun, ya, bahkan mengembangkan kecerdasan anak bangsa. Nah, itu tadi kita harus mencari fasilitas. Ya, ada kemudian bisa sedekah, ada kemudian bisa menanam, kemudian dibagikan kalau sudah kemudian jadi, ya gitu. Banyak hal. Saya punya pengalaman menarik. Saya dulu tuh kalau ngisi kemana-mana itu ada seorang bapak yang ngantarkan saya. Padahal ibu-ibu tahu, orang yang menyiapkan seseorang untuk berdakwah, berjihad, dia dapat pahala yang sama. Ya. Walaupun saya tidak dekat betul dengan bapak itu, maka saya berpikir, amalan apa yang membuat bapak ini dihubungkan dengan saya, mengantar saya dakwah. Ya, dia tidak dakwah, tapi dia mendapatkan bagian yang sama. Ya, walaupun ya dengan mobil seadanya. Setelah saya teliti, bapak itu suka menanam, bahkan tanaman tetangganya yang mati. Dia bilang, kene tak openi sik, engko nek wis ya tak keke kowe, katanya gitu ya.
Begitu. Perlu kita ketahui, menanam itu kita akan mendapatkan pahala yang tidak putus. Kenapa ya tadi setiap hari harus nyiram, nanti harus ngerabuk, kadang ganti media dan sebagainya. Prosesnya panjang dan terus menerus. Kita tidak bisa setiap hari tak sirami lah kok enak. Seolah-olah saya hidup untuk tumbuh-tumbuhan itu. Suka saya tidak bisa begitu. Karena itu memang diambil sebagai fasilitas untuk menjaga proses tetap berlangsung. Berat itu kadang berasa itu kadang-kadang juga rasanya wis megah. Tapi saya ingat bahwa saya itu harus membangun jiwa kesungguhan saya terus menerus agar kemudian mendapatkan banyak hal dari itu. Ya, menjaga proses dan ternyata menjaga proses itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 1, nafsu. Kebanyakan aktivitas-aktivitas yang strategis punya banyak kemanfaatan itu tidak terlaksana karena nafsu. Karena keinginan-keinginan kita yang pengen santai lah ya, pengen masih selonjoran ya, ngelok boyok dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita tidak melaksanakan ya, tidur kemudian tidak bangun banyak sekali. Apalagi pada masa-masa sekarang gitu ya. Nah, itu perlu dipahami. Kalau ada orang yang pokoknya bangun nanti kerja seolah-olah waktunya mepet. Ya. Menahan nafsu, menata waktu, dan menata amal. Semua yang kita proses dan kita latih itu agar Allah memberikan kepada kita amal-amal itu. Tidak dihilangkan, apalagi pada waktu-waktu yang penting. Karena pahala, balasan di waktu-waktu yang penting itu besar. Ya contohnya ini hari Jumat. Ya. Sudah sering disampaikan kepada kita, kalau kepingin melihat efisiensi kehidupan kita selama 1 minggu, lihatlah amalmu di bulan Jumat, di hari Jumat. Nah, itu naik turun. Tapi harus difahami dulu, ya. Itu memang bagian yang kemudian ternyata dalam 1 minggu itu kita akhirnya kadang tidak diberikan sama Allah, ya, tidak diberikan proses yang baik, ya karena tadi naik turun kurang bagus. Latihan yang kita ambil itu kurang bagus. Misalnya maaf nih, kita berolahraga, nge-gym lah gitu ya. Kita lakukan itu dengan teratur dan lain sebagainya dan amalnya terbuang semua. Kita tidak bisa duha, kita tidak bisa wirid dan lain sebagainya. Nah itu tadi namanya dia salah membangun kesungguhan. Artinya orientasi kehidupan dunianya masih sangat tinggi sehingga semakin kemudian dia mengambil latihan-latihan atau aktivitas-aktivitas yang menyibukkan hidupnya ya semakin hilang ya kebaikan-kebaikan itu dari dirinya. Kebaikan itu meliputi ibadah, kebaikan itu meliputi muamalah ya dan menegakkan risalah. Sudah tidak tersentuh sama sekali. Ya karena tadi menurut dia sudah menata waktunya habis untuk proses begini. Nah itu perlu diketahui bahwa itu adalah pembangunan proses yang kurang tepat. Maka yang akan turun adalah kesungguhan-kesungguhan kita di dalam memproses 3 hal itu menuju kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir, tertib, teratur dalam setiap perusahaan. Kenapa ini penting? Karena ya tadi seperti saya sampaikan, kalau kita itu minta doa dan doa itu ternyata kemudian melejitkan, itu karena tadi 1, apa yang kita mintakan doa itu karena memang kita lakukan diperintahkan. Saya minta doa agar saya bisa hafal Quran misalnya. Lah sekarang sudah menghafalkan belum? Katanya gitu. Sehari dapat berapa? Ya kalau ada waktu ya baca, kalau itu kita doanya tidak akan bisa sambung. Tetapi kalau kemudian kita itu melakukan, saya minta doa agar saya bisa hafal Quran. Ya. Sekarang masih membaca sehari 1 juz, 2 juz ya. Kemudian masih proses ya. Terus saya punya waktu-waktu bagi menjaga. Kemudian Masya Allah, ya saya doakan agar lancar. Maka itu akan berkembang sangat besar. Doakan saya bisa disiplin ya Bu, istiqomah di majelis ya. Nah,
bisa rutin? Ya kadang-kadang tidak gitu. Itu lendungake itu ya. Jadi doa itu secara fikih itu ya, yang akan kita doakan itu yang pertama memang itu diperintahkan. Yang kedua, cara pelaksanaannya sudah dilakukan dengan benar. Sudah dilakukan dengan benar. Yang ketiga, sudah terus-menerus tertib ya. Maka kemudian Allah akan kokohkan doa-doa orang-orang yang baik itu untuk keistiqomahan kita. Ya. Kita berdoakan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Gimana keadaan keluarganya? Nah itu Bu, sampai sekarang belum pernah sepakat. Setiap hari cekcok lagi gitu ya, ndongake itu terus piye ya. Kalau kita mau berdoa, itu kita memang harus tahu yang kita laksanakan itu benar dan caranya ya memang benar. Ya. Kemudian kita terus melakukan tadi upaya-upaya yang. Jadi pertanyaannya, Bu, bagaimana membangun keluarga yang sakinah? Lakukan itu terus, baru minta doa. Ya, nah itu akan sehingga amal-amal ya itu akan terus tumbuh berkembang bersamaan dengan doa-doa orang-orang yang memang ijabah doanya. Ketika tadi kita meminta doanya itu memang sudah dengan urutan yang benar. Gitu. Nah itu ibu-ibu, jadi apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan ya itu menandai beberapa hal yang terus kita lakukan. Dan ketika ada banyak hal yang terjadi ya, maka itu akan memberikan sebuah evaluasi apa yang kita lakukan harus dalam keadaan yang urut kembali. Mari kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa firidho ilah bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna
fi amalina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa takunana minal tarim minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.